Jadi, latar belakangnya adalah tumbuh dan berkembang merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan berjalan seiring. Misalnya, pada tumbuhan terjadi pertumbuhan dan perkembangan biji dari satu sel zigot menjadi embrio, kemudian menjadi satu individu yang mempunyai akar, batang, dan daun. Setelah itu, tumbuh akan berkembang menjadi tumbuhan dewasa yang dapat bereproduksi. Demikian juga pada manusia dan hewan. Terjadi peristiwa yang serupa. Pada manusia, satu sel zigot tumbuh menjadi embrio, kemudian menjadi individu yang memiliki kepala, kaki, tangan, dan organ tubuh lainnya hingga berkembang menjadi dewasa. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume yang irreversibel atau tidak dapat balik karena adanya pembelahan mitosis atau pembesaran sel atau keduanya. Pertumbuhan dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Contohnya, pertumbuhan batang tumbuhan dapat diukur dengan busur pertumbuhan atau auxonometer. Perkembangan adalah terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Perkembangan tidak dapat dinyatakan dengan ukuran, tetapi dapat dinyatakan dengan perubahan bentuk dan tingkat kedewasaan. Proses pertumbuhan dan perkembangan ditentukan oleh interaksi antara faktor internal atau gen dan hormon, dan faktor lingkungan, misalnya suhu, oksigen, cahaya, dan kelembapan. Gen menentukan sintesis protein pada saat diferensiasi, sedangkan lingkungan yang sesuai atau cocok akan lebih mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam laporan ini adalah bagaimana pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Sesuai dengan rumusan masalah, laporan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Perkecambahan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan biji dimulai dengan perkecambahan. Perkecambahan adalah munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji. Untuk mengetahui struktur biji. Proses perkecambahan. Perkecambahan melibatkan proses fisika maupun kimiawi. Yang pertama, proses fisika. Proses fisika terjadi ketika biji menyerap air atau imbibisi akibat dari potensial air rendah pada biji yang kering. Yang kedua, proses kimia. Dengan masuknya air, biji mengembang dan kulit biji akan pecah. Air yang masuk mengaktifkan embrio untuk melepaskan hormon giberellin atau GA. Hormon ini mendorong aleuron atau lapisan tipis bagian luar endosperma untuk menyintesis dan mengeluarkan enzim. Enzim bekerja dengan menghidrolisis cadangan makanan yang terdapat dalam kotiledon dan endosperma. Proses ini menghasilkan molekul kecil yang larut dalam air, misalnya enzim amilase, menghidrolisis pati dalam endosperma menjadi gula. Selanjutnya, gula dan zat-zat lainnya diserap dari endosperma oleh kotiledon selama pertumbuhan embrio menjadi bibit tumbuhan. Faktor luar, makanan, air, suhu, kelembapan, oksigen, dan cahaya. Faktor dalam, gen, hormon. Berdasarkan hasil percobaan, dapat kita rumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Tumbuhan kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap, pertumbuhannya akan lebih cepat karena hormon auksin dapat bekerja dengan baik.